kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya, yang ikuti jejak-jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Pada malam hari ini insyaallah kita materi tematik. Jadi untuk taklimul muta'alim insyaallah nanti kita melanjutkan pekan yang akan datang. Jadi kita selang-seling ya. Jadi ada tema tematik dan ada tema khusus bahas satu buku kitab. Dan pekan ini untuk tema umum ya, tematik. Insyaallah kita akan membahas sedikit beberapa motivasi yang ada di beberapa tulisan para ulama yang judulnya adalah Syiatul Muslim al-Faris atau karakter Muslim juara atau pemenang. Ada beberapa karakter yang kita jadikan pelajaran nanti dengan berbagai macam kisah yang ada di dalam sejarahnya Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW juga merupakan salah satu pelajaran yang penting, yaitu tentang asbabul wurud, ya, sebab-sebab terjadinya turunnya sebuah hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berbicara tentang masalah bab hati, ya, di mana bab hati ini berbicara tentang niat. Bapak Ibu hadirin, hampir keseluruhan kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh mereka itu semuanya di muqaddimahnya itu menampilkan atau menuliskan satu bab hadis, yaitu tentang masalah bab niat. Ya, di dalam kitab-kitab, bahkan di dalam kitab hadis arba'in itu sama. Ya, yang ditampilkan pertama kali itu adalah bab tentang masalah niat, ya, tentang masalah. Maka karakter yang pertama seorang muslim juara adalah yang yabtagil faizu ridhallahi la ridha ghairuh. Seorang muslim juara yang memiliki karakteristik pemenang itu selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan maupun amal perbuatan. Ini yang harus dan pertama kali kemudian kita jalani atau kita lakukan, kita jadi menata hati. Dan menata hati ini Bapak Ibu hadirin itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan amal perbuatan yang biasa kita lakukan. Ya, baik itu ketika berbicara, baik itu ketika beramal, entah itu sholat sunnah, entah itu sedekah, entah itu amalan-amalan yang baik yang lainnya yang secara dohir tampak bahwa itu adalah amalan yang baik, termasuk kajian haji, ya, itu membawa niat masing-masing. Dan setiap niat itu nanti akan memberikan dampak pada kualitas amal tersebut. Beberapa akwal atau ungkapan-ungkapan para ulama salafus salih dahulu, ya, aqwalus salaf fil ikhlas, di dalam masalah bab ikhlas, di dalam masalah bab hati, di dalam masalah bab mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkataan, salah satunya salah seorang tabi'in, qala Ya'qub al-Maqfuf rahimahullah. Ya'qub al-Maqfuf pernah mengatakan yang disebut orang yang al-mukhlis, disebut orang yang ikhlas adalah man yaktub hasanatihi kama yaktub sayyi'atihi. Ya. Kita mengambil pelajaran dari ungkapan-ungkapan singkat, ya, selain daripada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis
Muslim. Ya, juga dalam kaidah qawaidul fikih al-umur bimaqasidiha, seluruh perkara-perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ya, kita juga mengambil pelajaran dari aqwalus salaf, orang-orang salaf dahulu di dalam masalah bab ikhlas. Salah satunya adalah Ya'qub al-Ma'fuf yang mengatakan yang disebut dengan mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah man yaktum hasanati, orang yang senantiasa menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan amal-amal perbuatan, dan kama yaktum sayyiati, sebagaimana dia menyembunyikan aib-aib perkataan perbuatan yang kemudian ya menjadi aibnya. Ya, jadi ini ciri ya orang ikhlas itu. Jadi beramalnya ya, dia memiliki di belakang sana, dia punya pundi-pundi amal yang dirahasiakan. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tentang kisahnya para salafus saleh dahulu, bagaimana mereka bisa berpuasa, istri, anak, teman, kerabat itu tidak ada yang tahu kecuali setelah meninggal dunia. Padahal biasa puasa sunnah, ya, biasa puasa. Istrinya sampai tidak tahu, anaknya sampai tidak tahu, orang yang terdekatnya sampai tidak tahu. Itu amalnya sangat luar biasa. Ngerti-ngerti sudah meninggal dunia. Waktu meninggal dunia baru diangkat misalnya. Allah biasanya begitu, mengangkat setelah wafatnya, setelah wafat. Jadi disembunyikan. Maknanya bukan berarti amalan-amalan yang tampak, iya, juga disembunyikan, enggak. Sholat jamaah misalnya disembunyikan, sudah sholat jamaah sudah gimana mau rahasia, ini tidak benar juga. Sholat jamaah, ya tampalan bagaimana, kelihatan sholat pertama, kedua, dan semuanya. Haji bisa disembunyikan apa? Mau haji bisa disembunyikan dengan amal haji. Bisa ya? Bisa? Tidak bisa ya? Tampak dilihat orang, soalnya gaji goib ya, gaji goib, haji yang tidak tampak, sudah haji sudah kapan goib, rahasia. Jadi begitu Pak. Jadi kita kalau mau mendeteksi amalan kita itu sudah ikhlas atau belum, itu begitu ya, deteksi pribadi kita masing-masing. Kapan kita menyembunyikan amalan-amalan baik kita dari pandangan entah itu suka, entah itu ya. Walaupun di dalam Al-Quran itu disebutkan keduanya boleh, ya, keduanya boleh, tetapi di antara kedua tadi itu memiliki keutamaan masing-masing. Ya, misalkan Al-Quran yang berkaitan dengan bicara tentang tabur, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa atawuz zakata wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Ya, innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka mendirikan sholat, mereka membaca Al-Quran, alladzina yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, kemudian wa anfaqu, dan berinfak mimma razaqnahum, yang telah kami berikan kepada mereka, siron wa alaniyah. Siron itu sembunyi-sembunyi, wa alaniyah itu terang-terang. Berarti boleh pula kita bersedekah, kita berinfak secara terang-terang. Motivasinya apa? Orang lain nanti akan melihat. Ya, selain yang kita untuk Allah, orang lain akan melihat. Dan ketika orang lain melihat, dia akan melihat. Ya, ditiru sama orang lain, memberi khutbah, memberi contoh. Tapi di saat yang sama, jika dia juga harus memiliki amalan-amalan yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Nah, ini salah satu contoh beberapa akwal atau perkataan salafus saleh. Kemudian yang kedua, qala Ibnu Mubarak berkata,
Rubba amalin saghirin tu'dhibuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhu niyah. Berapa banyak, kata beliau, amalan yang kecil itu tu'dhibuhu, dibesarkan dengan niat, ya, menjadi besar, apa namanya, menjadi melimpah itu dengan niat. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhu. Dan berapa banyak amalan yang harusnya amalan itu menjadi pahala yang besar, Pak, itu jadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat yang kurang tepat. Haji itu amalan besar atau amalan kecil? Menurut bapak-bapak di sini, haji itu amalan besar. Besar ya. Butuh dana yang tidak sedikit kan? Butuh dana yang tidak sedikit. Habis itu butuh waktu yang lama. Kalau dengan daftar hari ini berarti nanti berangkatnya 40 tahun lagi kan ya? 40 tahun 30 sampai 40 tahun. Kalau hari ini usianya 60 berarti 40 tahun 100 tahun usianya. Allah, tapi Allah mau lebih 100 tahun masih ya. Dia begitu saat itu butuh. Di situ juga banyak membutuhkan berapa banyak yang kemudian ketika pulang haji sampai di rumah ternyata dipanggil boh, loh kok manggil sih boh, habis haji enggak pirang-pirang juta ya, berarti niatnya untuk mencari gelar, ada namanya depan ya. Kalau hajinya 2 kali kalau hajinya 5 kali wah, belum nanti punya ya, belakangnya ada umurnya 10 kali. Jadi ada amalan yang harusnya mendapatkan pahala yang besar, tetapi jadi kecil disebabkan karena seperti itu. Ada amalan yang kecil, Pak, ya, dan hampir setiap orang, setiap kita itu meremehkan amalan ini, tetapi amalan ini bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Contoh misalnya makan. Habis ini kan makan itu kan. Ya. Coba hadirkan niat ketika makan tadi, saya mau makan malam ini supaya besok ketika saya bangun pagi jam 3 malam atau jam 3:30 malam itu saya kuat untuk kemudian berdiri tegak menghadap ke kiblat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba niatkan, hadirkan niat itu. Ya, nanti ada beberapa perkataan ulama yang bahkan ketika makan dan minum pun itu dia menghadirkan niat. Ini jangan-jangan majelis begini belum niat tadi, dan niatnya apa? Rahasia Pak ya, jangan diungkapkan ya. Karena salah satu ciri orang ikhlas itu dia tidak menampakkan ya, keikhlasan. Dia tidak tampakkan aku itu ikhlas. Ya. Ciri orang ikhlas malah justru merahasiakan, sebagaimana Allah tidak tampakkan, tidak menyebutkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas kata-kata ikhlas. Sedang viral. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan afdhalul a'mal, seutama amal adalah ada'u ma iftaradallahu. Seutama amal, kata Umar bin Khattab, yang paling utama amal itu adalah amal yang dikerjakan, mengerjakan amal yang hukumnya difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat 5 waktu. Ya, kata beliau ini adalah seafdal-afdal. Jangan sampai kita puasa sunnah yaumul bid tetapi tidak sholat zuhur atau tidak sholat asar gara-gara puasa sunnah. Puasa sunnah kan ternyata tidak sholat wajibnya, dikatakan sholat wajibnya. Ya. Maka seutama-utama dan paling utama sebuah amal itu adalah ada umar, yaitu menegakkan atau mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal wara'u amma haramallahu ta'ala. Yang kedua kata beliau adalah wara', hati-hati terhadap ma haramallah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara', ya. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang misteri dan haram itu ya, yang sudah kita bongkar itu isi-isi bahayanya dan lain sebagainya. Pembahasannya tentang wara'. Kemudian wasit dunia fima indah, dan sid dunia itu niat yang benar ya, di dalam mengerjakan atau mengamalkan suatu hal. Ya, ini katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan fi qoulihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang ahsan, terbaik amalan. Quran surah Hud ayat ke-7. Nah, disebutkan juga di dalam Quran surah ya, dan seterusnya ayat itu nanti itu ada yang dua ayyukum ahsanu amala, ayat yang kedua. Beliau mengatakan di dalam ketika menjelaskan tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu akhlasu wa aswaban, yaitu ikhlas dan benar. Dulu pernah kita sampaikan ada dua konsep ya, yang disebut dengan al-amal sholih. Amal sholih itu adalah makan sawaban yuridu biha wajhah. Amalnya ini benar, dan benar itu para ulama menjelaskan adalah ittiba, konsepnya ittiba atau mengikuti petunjuknya Nabi, dan mengikuti petunjuk Nabi itu ittiba itu ada 4 unsur. 4 unsur itu ada sebabnya, terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya, dan yang terakhir namanya tahqiqul malam. Tahqiq itu memastikan malam itu tujuan syariat. Belum kita kupas ini, dan mudah-mudahan Bapak-bapak masih ingat ya. Masih ingat itu ada di dalam ikut Islam dan Syekh Muhammad Zuhair. Kemudian beliau mengatakan fa innahu, maka sesungguhnya idza kana khalisan, jika kemudian orang itu ikhlas, walam yakun shawab, tetapi dia tidak benar ya, lam yuqbal, maka amal tersebut tidak diterima. Ikhlas Pak, tapi sholat maghribnya ke timur di sini. Dicoba Aminullah, sholat maghribnya menghadap ke selatan. Sah enggak? Tidak sah, harus benar, harus sholat ya, harus sholat. Jika kan alasan pada dia bersuara dan bukan, maka tidak sah. Orang yang kemudian walaupun dia ikhlas tetapi amalannya tidak. Wa idza kana shawaban, jika amalannya sudah benar, sholat ya, menghadap ke kiblat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, semua rukun-rukunnya disempurnakan, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan, tetapi walam yakun khalisan ya, tetapi dia niatnya tidak benar ya, niatnya tidak benar. Mungkin di situ ada atasannya yang sedang sholat sampingnya, mungkin di situ ada tetangganya, mungkin dia ketika sholat ya, dia dilihat oleh orang lain bahwa dia itu seorang yang khusyuk dan seterusnya ya, maka ini tidak diterima. Lam yuqbal hatta yakuna khalisan, sampai kemudian betul-betul orang tadi itu ikhlas ya, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal khalisu idza kana, dan seorang yang ikhlas itu jika memang untuk Allah adalah waswabu idza kana ala sunnah. Jadi al-khalis idza kana, jadi orang yang ikhlas itu jika amalan-amalannya itu ditujukan untuk mencari ridha
ridhonya Allah saja, wassawabu dan yang shawab idza kana ala sunnah, jika amalan-amalannya itu ya menurut petunjuk sunnah sesuai dengan sunnah. Itu yang disebutkan oleh Bukhari ya. Kemudian Al-Hasan rahimahullah, la yazalul 'abdu bi khairin ma idza qala lillah wa idza amila lillah azza wa jalla. La yazalul 'abdu bi khairin, seorang hamba itu akan selalu dalam kebaikan. Kapan itu? Ma idza qala lillah, jika dia berkata itu karena Allah ya. Berkata pun ternyata punya niat, niatnya untuk Allah, berarti yang keluar biasanya kalau guyon itu bisa bernilai ibadah enggak? Guyon bisa bernilai ibadah enggak? Bersanda itu bisa nilai ibadah? Bisa. Sama siapa? Sama anak dan istri. Nah, guyon layon sama anak istri itu ibadah. Enak kan? Mau ibadah sama istri, guyon aja. Main petak umpet, boleh nggak? Boleh. Petak umpet sama istri itu. Lihat tetangga itu udah mulai tidak apa-apa Pak ya, dan kadang bapak-bapak yang sudah dewasa ini Pak, kadang juga kita harus menjadi anak-anak kembali, main kuda-kudaan sama anaknya itu, kadang main-mainan bola, tendang-tendangan untuk melatih otot kaki biar sehat. Dan masalah itu bermakna asalkan satu, mendatangkan niat itu. Tapi kalau kita sudah sifatnya kebiasaan, maka itu sudah tidak bermakna lagi. Ya, hukumnya sudah mubah. Ya, hukumnya sudah mubah. Jadi mubah itu boleh, dan kita tidak bisa sebagai orang yang beribadah. Seperti makan minum itu kalau nggak ada niat, Pak, itu mubah saja. Ya, hukumnya mubah. Jadi hadirkan niat, maka setiap 1x24 jam dari mau tidur kita niatkan untuk bangun supaya nanti bangunnya nggak ngantuk, begitu tidur kasih niatnya untuk bangun malam, itu tidur selama tidur pun jadi ibadah. Jadi menghadirkan niat ya, dalam setiap saat. An Zaid al-Yami rahimahullah, qala inni la ahabbu an takuna li niyatan fi kulli shay'in hatta fi ta'am wasyarab. Ini perkataannya Zaid al-Yami. Beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku la ahabbu, sungguh aku menyukai antaku nali, aku itu niatan fi kulli syai'in, ya, menghadirkan niat dalam setiap saat, hatta fi ta'am wasyarab, sampai pada urusan makanan. Sampai urusan makanan, mau makan aja ya, mungkin dari beli berasnya itu sudah menghadirkan niat. Berasnya sudah menghadirkan. Dan nanti praktek di depan hadirkan niat, tapi nggak usah ngomong ya tawa itu, nggak usah pakai tawa ya. Ketika minum teh nanti hadirkan niat. Niatnya berapa Pak? Kan udah tahu situ ya. Jadi kebiasaan ya. Dan ciri orang yang ikhlas itu, Bapak Ibu hadirin, ciri orang ikhlas itu adalah orang ikhlas itu sulit untuk digoda. Orang ikhlas itu sulit untuk digoda. Kenapa sulit digoda? Dicaci pun dia tidak masalah. Ya, dicaci setiap kali dia berbuat, beramal, mengerjakan kebaikan, ikut kajian, dicaci itu dia tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ketika dia kajian dan ketika dia itu beramal, itu bukan mencari sanjungan dari manusia ya. Biar terlihat, misalkan biar terlihat alim gitu, enggak. Semuanya untuk Allah itu santai ya. Jadi dicaci dia tetap sama, dimaki, dihina sama amalnya, dan berubah. Ini ciri. Tapi kok kalau kemudian dicaci, saking kendel, sholatnya kendel, sholatnya tiyeng gitu, kok tiba-tiba besok tidak sholat lagi, Mas. Wah, ini niatnya perlu diperbaiki. Dipuji pun tidak, ya, tidak bertambah malah. Ya. Rajin Pak ya sekarang sholat maghrib 3 rakaat, ya, terus dipuji begitu, terus sholat maghribnya
ditambah 4 rakaat sah, nggak sah. Ya, jadi begitu Pak. Dipuji tak bertambah, dicaci juga tidak berkurang. Jadi begitu. Ini konsep utama. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan iblis sendiri, setan sendiri ketika berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda manusia. Ya, kata Allah janjinya adalah kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Orang yang tak mengurusi orang ikhlas itu Pak, ya disindir-sindir juga ada, ya tidak ada urusan, itu seperti ya pokoknya begitu. Jadi setiap amal kita itu niatkan saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, enak semua itu. Ya tidak ada yang berat ketika amalan kita itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Difitnah, dihina, dicaci, itu sudah makanan orang terbaik ya yang pernah berada di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan dan amalan yang terbaik yang beliau lakukan itu maksudnya tidak aman ya, atau tidak lepas dari cacian dan makian. Apalagi kita yang kemudian betul-betul hina, yang kemudian betul-betul kurang semuanya, akhlaknya kurang, ibadahnya kurang, ya. Pantas nggak mendapat hinaan? Kalau difitnah pantas nggak? Pantas. Kalau pantas ngapain kita marah? Tinggal evaluasi saja, evaluasi mana yang perlu diperbaiki. Soal ini yang pertama, Muslim jual. Yang kedua, yahdul faizu al-masyaqqila wa la yusabbibuha. Seorang yang Muslim juara itu Pak, orang yang beruntung, orang pemenang. Karakteristik Muslim pemenang itu dia akan berusaha mengurai al-masyaqqil. Masyaqqil itu jamak dari musykilah. Musykilah itu satu masalah. Tapi kalau al-masyaqqilah itu berarti banyak masalah. Ya, artinya umat Islam itu berarti memiliki banyak masalah. Ya, bahkan setiap detik, setiap hari kita itu mesti kita ada masalah. Bangun subuh misalnya, mau bangun subuh, bangun enggak bangun jadi masalah banyak. Ya, bangun pun kadang masih masalah. Tiba-tiba perutnya sakit jadi masalah enggak? Masalah. Akhirnya sholatnya terlambat. Ya. Jadi bangunnya harus lebih awal lagi. Ya, jadi hampir dikelilingi dengan masalah. Makanya di sini disebutkan yahil faizu al-masyaqqila. Masyaqqil dalam arti musykilah. Ya. Jadi masalah-masalah yang wala yusabbibuha, dan dia bukan menjadi sebab masalah. Ya, bukan menjadi sebab masalah. Berapa banyak kemudian orang yang kemudian malah menyebabkan masalah itu menjadi besar. Ya, bukan mengurai masalah, tetapi malah menyebabkan masalah menjadi besar. Makanya yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk mencari solusi. Ya, sekuat hati, bukan menyalahkan sana sini dan menjadi sebab masalah pertama. Nah, ini cari solusi. Ini ada masalah, berarti ada solusi. Dan harus dihindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Kalau kita hindari, Pak, dia akan menumpuk. Terutama bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya masalah dengan suami, yang punya masalah dengan istri, yang punya masalah dengan anak, hadapi. Jangan berlaku begitu saja. Nanti menumpuk, Pak. Ya, nanti menumpuk. Punya masalah dengan istri, selesaikan. Masalahnya apa? Dibicarakan dengan baik. Ya, diajak makan dulu di rumah makan. Ya, tempatnya kondusif misalnya. Boleh masalah. Ya, tapi kalau kemudian masalah ini kemudian ditumpuk terus, Pak, ada masalah, kemudian hilang dengan sendirinya, dengan ganti-ganti hilang, gitu lagi. Suatu saat, Pak, ada masalah kecil itu, Pak, yang tidak jadi masalah. Itu masalah yang belum numpuk itu akan keluar semua. Nah, baru selesaikan dulu. Setelah masalah selesai, sepakat suami istri tidak boleh keluar lagi masalah. Artinya tidak boleh diungkap kembali. Dulu pernah kamu begini juga, itu menyakitkan itu. Padahal kadang istri atau suami itu sudah berusaha untuk
mengubah perilaku sikap yang dahulu pernah dia khilaf, yang pernah dulu berpuasa. Maka ini penting untuk kemudian diselesaikan, hadapi itu bersama-sama. Dan itu nanti akan mendewasakan, ya, akan mendewasakan. Kunci ada di hati. Selalu mencari ridhonya Ilahi, tanpa itu semua akan menjadi basi dan ditunggangi kepentingan ambisi duniawi. Ya, ini kalau sudah urusan ambisi duniawi, kepentingan laba dan rugi, ya ini sudah selesai dalam masalah apapun. Tapi kalau kita cari solusinya itu adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, insya Allah akan menjadi kemudahan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah idza ahada al-faiz aujaba ala nafsihi wafa bil ahdi wal istiqamatu alaihi wa la yundam. Jika berjanji idza ahada al-faizu, seorang muslim yang menang, aujaba ala nafsihi, dia mewajibkan atas dirinya al-wafa, ya, untuk berusaha menjaga, menepati bil ahdi dengan sumpahnya dan janjinya, wal istiqomatu alaihi, dan dia istiqomah untuk menjaganya. Saya mau bicara sama antum, tapi ini rahasia kita berdua ya. Nah, ini kan harus istiqomah. Jangan-jangan nanti ketika bicara iya, ketika dia ngomong iya, berarti dia sudah berjanji. Saat itu tidak boleh ada keluar dari ungkapannya, dari ucapannya, dari lisannya yang berkaitan dengan rahasia tadi dari orang kepada siapa. Karena itu sudah bersumpah. Dan ini salah satu tanda ulul albab, orang yang punya pikiran, orang yang punya akal, itu adalah menepati janji. Ya, kenapa orang yang tidak punya akal itu tidak disebut dengan ulul albab, bukan menepati janji? Ya, kenapa orang yang tidak menepati janji itu tidak disebut ulul albab, orang yang punya pikiran? Ya, karena secara logika kita, orang yang punya pikiran itu pasti dia akan menepati setiap janji yang kemudian dia janjikan, yang sudah disepakati tadi. Besok Pak nyarutannya insya Allah tanggal 17 Agustus 2022 pas habis upacara pembiraan. Nyarutannya itu Pak, makanya nanti kalau mau nyarutan jangan disebutkan detail ya, jam sekian, tempatnya sekian, maksudnya itu nanti agak kesulitan. Misalkan tanggal 17 Agustus Pak, tahunnya nggak disebutkan kan, itu kesulitan juga Pak. Jadi disebutkan tahun ini Pak Mustafa saja. Ya, kalau misalkan sekian, wala yujal dan tidak sekian nanti. Wadara ibadahnya bersama, tapi di sini maknanya mengkhianati. Di dalam semua ayat tentang surat Al-Maidah yang 89, la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum wa la yu'akhidukum bima aqadtumul iman. Fakaffaruhu it'amu asyaratil masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahdiru raqabah famalam yajid fasyamu salasati ayyam dan kafaratul imanikum idza hadaftum waqfalu aymanukum kadzalika yubayyinu ayati lakum asyhur. Quran surah Al-Maidah 89, di mana Allah menyebutkan la yu'akhidukumullahu bil-lahwi, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak disengaja, lahwun, main-main sehingga pulau yang tidak disengaja, fi aymanikum balaki yu'akhidukumullahu bima aqadtumul ayman, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja, sumpah yang kamu sengaja. Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyaratil masakin. Yang pertama ya, dendanya pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Cari 10 orang miskin ya, yang ada di kampung kita masing-masing, dan kasih mereka makan dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Kalau kita bisa biasa berikan keluarga kita adalah ikan asin,
Famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Oh, jika ternyata 10 orang miskin dicari semuanya sudah kaya semua, orang Indonesia sudah ada miskin. Kapan itu? Kapan? Orang Indonesia tidak ada miskin, Pak. Saat orang Indonesia pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tidak ada miskin. Atau tahriru raqabah, memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Cari budak di pasar Batang tidak ada temannya, ada budak, ada. Cari di Pekalongan juga tidak ada, susah itu. Ya, cari di Pekalongan juga ada. Faman lam yajid, jika ternyata barang siapa tidak mampu, tidak menemukannya, tidak mampu melakukannya, maka fasyamu salasati ayyam. Maka kafarahnya adalah berpuasalah 3 hari. Ya, itulah kafarah sumpahmu apabila kamu bersumpah. Wahfadu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpahmu itu kata yubayyinullahu lakum ayatahu. Demikianlah Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya bersyukur, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Nabi dulu itu kalau orang itu tidak menepati janji, itu sudah seumur hidupnya itu sudah namanya sudah tidak dianggap, ya, sudah tidak dianggap. Ini zaman Nabi SAW, ya, sudah tidak dianggap. Makanya dulu pernah saya kisahkan tentang salah seorang sahabat yang dengan Mistak Madinah, dengan Mistak Madinah, dengan perjanjian Mistak Madinah itu, yang kemudian seorang Mekah yang kemudian dia berhijrah atau berpindah ikut Nabi ke Madinah, dia harus dikembalikan lagi. Tapi ketika orang Madinah yang kembali ke Mekah, dia tidak harus dikembalikan ke Madinah lagi. Ya, itu kan perjanjian yang sebenarnya secara logika menguntungkan kafir Quraisy pada saat itu. Ya, makanya diprotes beberapa sahabat Nabi SAW, tetapi inilah yang kemudian terjadi. Ya, ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang masih di Mekah pada waktu itu, Pak, yang kemudian dia niat hijrah, ya, menyusul Nabi ke Yasrib pada waktu itu. Diterima kan sama Nabi karena ada perjanjian itu. Nabi SAW memerintahkan orang tadi untuk kembali ke Mekah. Ya, saya tidak bisa menerima. Akhirnya dijemput ke sama orang bukan pada waktu itu, dijemput ke Madinah. Wahai Rasulullah, ini ada perjanjian begini, maka saya jemput ini orang ini. Jadi dijemput ke Mekah. Akhirnya apa? Ternyata ketika dijemput di tengah jalan terletak antara Mekah dan Madinah di sebuah bukit di situ. Nah, yang jemput ini ternyata dibunuh sama sahabat tadi. Dibunuh, dan beliau tidak tinggal di Madinah, tetapi beliau berada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, ya, di antara kedua desa. Nah, ternyata apa? Hikmahnya apa? Ternyata sebagian sahabat juga ada yang mengikuti beliau, gitu. Jadi beliau mungkin di situ. Ternyata ada sahabat yang muncul di situ. Nah, ketika ada yang muncul di situ, Pak, maka itu jadi sebuah tim di situ. Setiap kafir Quraisy ketika mau berdagang ke Syam begitu, Pak, itu dirampok sama orang itu, Pak. Ya, diboikot, ekonominya diboikot. Ya, perjalanan diboikot. Akhirnya apa? Kafir Quraisy datang kepada Nabi lagi untuk memperbaiki, ya, perjanjian tadi. Jadi itu, Pak, ini perjanjian zaman dahulu itu dipegang, Pak. Dipegang. Makanya para periwayat hadis, Pak, para perawi hadis itu, Pak, ngapusi kucing saja, Pak, bus gitu, tapi ini habis itu ya, jadi nggak dikasih itu, Pak. Sudah doa itu hadisnya, Pak. Hadisnya sudah, Pak, ngapusi kucing, ngapusi anak kecil gitu. Jadi tak kasih permen gitu, ya dikasih itu, Pak. Nah, itu sudah, Pak. Ya, maka betul-betul perjanjian, janji, sumpah itu betul-betul menjadi salah satu ciri orang-orang yang belum arif, ya, punya pikiran. Nah, saya Allah ini penting untuk kemudian kita jalankan.
yang takdirul faizu fikratan jayyidatan amaliyatan wala fikratan jayyidatan wala jayyidatan. Ide dan gagasan selalu super atau baik sangat, tetapi fikratan jayyidatan amaliyatan yang bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Saya punya gagasan, saya punya ide, tapi ternyata ide ini tidak bisa dipraktekkan, susah dipraktekkan. Misalkan nanti Pak dibuat ini bagus Pak kalau dibuat lapangan helikopter misalkan, ini idenya bagus dan itu kelihatannya bagus Pak. Nanti kalau ada pusat-pusat dari mana-mana bisa pakai helikopter gitu ya. Tapi apakah ini mungkin secara kekuatan kemampuan kita gitu ya? Jadi banyak hal yang kemudian begitu dulu Kak untuk malam hari ini. Masih ada beberapa yang kita lanjutkan karena yang akan datang untuk berikutnya coba kita lanjutkan dalam pembahasan kita tutup dengan